Oke, saya lupa. Jadi dari sekarang disiapkan untuk mata kuliah yang semester 1 sampai semester 6. Ya, karena skripsi ini di semester 8 ya. Jika kalian di semester 8 di periode 1 tidak bisa ikut skripsi, berarti nanti kalian ikut periode 2. Dan sayangnya kalau ikut periode 2 kalian harus bayar registrasi. Ya, registrasi mahasiswa supaya status kalian masih aktif. Ya, dan bayar registrasi lagi, kemudian bayar lagi nanti skripsi proses bimbingan skripsi yang di periode 2. Nah, ada ruginya juga kalau bayar ikut skripsi di gelombang 2 ya, karena waktunya lebih pendek ya. Biasanya kalau skripsi gelombang 1 itu bisa sekitar 5 sampai 6 bulan. Tapi kalau di skripsi periode 2 itu cuma 3 bulan. Ya. Jadi memang waktunya lebih pendek. Ya, maka dari itu dari sekarang dipersiapkan ya, mata kuliah yang di HER-HER ya. Nah, tujuan skripsi ini membentuk pola pikir mahasiswa untuk menjadi pribadi yang memiliki wawasan pengetahuan yang nyata, ya, sekaligus untuk memberikan pemahaman ya bagaimana cara berpikir yang logis, ya, berpikir yang masuk akal, ya, kemudian menerapkan semua yang sudah pernah didapatkan, apalagi nanti kan sudah pernah dapat metode penelitian. Ya, nanti di sini kemarin saya sudah jelaskan bagaimana contoh penelitian kualitatif, bagaimana contoh penelitian kuantitatif. Ya, nah dari situ kalian terapkan di skripsi kalian nanti. Ya, dituangkan. Kemudian kalau misalnya kalian ingin menganalisa, berarti kalian cari dulu tempatnya, ya, tempat untuk menganalisa di mana. Kemudian kalian tuliskan rincian apa saja yang akan diambil, datanya apa saja, gitu ya. Nah, ini dia periode 1 biasanya bulan Maret sampai dengan Agustus, periode 2 September sampai dengan bulan Februari. Ya, coba hitung Maret sampai Agustus itu berapa bulan? Ya. Maret sampai Agustus berapa bulan? 5. Kalau ini September sampai Februari? 6, Bu. September biasanya sama, Bu. dari hitungnya dari Oktober karena 5 Bu. 5 ya? 5. Ya. Iya Bu, 5 Bu. 5. Tapi biasanya nggak sampai full 5 ya, 4 bulan lah. Karena Februari ini sudah diambil sidangnya itu biasanya pertengahan. Ya, jadi misalkan Septembernya ini mau awal Oktober, lalu Februarinya ini biasanya pertengahan. Ya. Jadi memang lebih pendek periode skripsi yang gelombang 2. Ya, maka dari itu saya sarankan dari sekarang nih kalau misalkan masih ada yang perlu di HER dari sekarang aja ya di semester 6 ini. Jadi kan masih ada 2 semester lagi untuk ikut ke skripsi gelombang pertama. Nah, outline skripsi yang ada di jurusan Teknik Informatika. Yang pertama ada perancangan program sains. Ya, nah di sini perancangan program sains nanti biasanya kalian misalkan pengen buat animasi, pengen buat games ya, atau ingin buat aplikasi pembelajaran ya. Kalau pakai Flash, pakai Java itu kan bisa ya. Nah, ini masuknya ke perancangan program sains. Kemudian penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah ini biasanya kalau kalian ingin meneliti suatu apa gitu. Kemudian di tempatnya di mana. Jadi nanti diterapkan nih dengan penelitian ilmiah. Nah, penelitian ilmiah sih biasanya untuk anak SI, tapi sekarang anak TI sudah boleh. Jadi nanti kalian terapkan dengan metode penelitian yang misalkan metode penelitian waterfall atau metode penelitian COVID ya, atau banyak ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti biasanya di penelitian ilmiah ini lebih ke penelitian secara kuantitatif. Ya, karena kalian nanti membuat penyebaran kuesioner, hitung kuesionernya, kemudian terapkan dengan rumus, ya, rumus dari penelitian kuantitatif. Itu biasanya kalau penelitian ilmiah. Ya. Yang ketiga, jaringan komputer.
Untuk jaringan komputer, kalian pasti sudah paham ya. Jadi berhubungan dengan tempatnya, ya, tempat yang akan diambil untuk meneliti, ya, bagaimana jaringan komputer yang ada di perusahaan tersebut, ya, alat perawatannya apa saja perangkatnya, kemudian bagaimana menerapkan supaya terpusat dalam memanage bandwidth dalam jaringan kantor tersebut, bagaimana servernya, ya, bagaimana mereka menggunakan ISP untuk internetnya, ya, apakah sudah ada routernya, bagaimana dengan virus yang misalkan ada di dalam perusahaan tersebut gitu. Misalnya ada kekurangan gitu, ya, kekurangan dari jaringan komputer yang ada saat ini. Kemudian kalian terapkan dengan metode yang kalian cari referensinya, kemudian diterapkan di perusahaan tersebut. Ya, kan banyak ya, ada misalkan VPN, IP security, atau misalkan IP config, terus apa lagi? Banyak lah ya, mikrotik, ya, dan lain sebagainya. Rata-rata sih biasanya kalau yang jaringan komputer itu lebih ke mikrotik ya, bagaimana membuat manage bandwidth supaya nanti sama ya semua komputer user lah ya. Jadi nggak ada yang berlebih ya masing-masing kliennya. Itu sih kalau untuk yang jaringan komputer ya. Kemudian aplikasi startup. Nah, startup ini misalkan kalian kerjasama dengan perusahaan apa, kemudian kalian buatkan aplikasinya. Misalkan sama seperti misalkan kayak Gojek lah gitu ya, atau Sayurbox. Itu kan kerjasama dulu tuh sama supplier sayuran gitu. Nanti kalian kerjasama, terus kalian buatkan aplikasinya. Itu startup. Kalau sekarang kan banyak ya yang ngejual sayuran-sayuran secara online ya, Sayurbox juga orang yang mau ke pasar gitu bikin tuh aplikasi Sayurbox. Atau bisa juga kalian bikin tuh aplikasi penjualan ikan-ikan segar, ya, daging gitu. Nanti kalian kerjasama sama perusahaan kan ada ya di daerah sini ada Prima ya, Prima Fresh Market. Prima Fresh Market. Nah, kalian buatin tuh aplikasinya. Itu bisa jadi outline skripsi, nanti masuknya ke aplikasi startup ya. Kemudian penelitian sama ya dengan penelitian ilmiah ya, kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini kalian membuat sebuah produk, kemudian kalian jual, atau membuat sebuah makanan ya, minuman, terus macam-macam. Nah, produknya itu yang berhubungan dengan IT biasanya sih ya. Karena kan kalian jurusannya TI, jadi jangan produk makanan minuman. Ya. Kalau bisa, misalkan yang berhubungan dengan IT lah, kewirausahaan. Kemudian pengabdian kepada masyarakat. Ya. Nah ini misalkan kalian terjun langsung ke lapangan, kemudian melakukan penelitian apa gitu, kemudian diterapkan ke dalam skripsi kalian. Lalu teknologi, ya teknologi ini sebenarnya sama seperti ke pembuatan sebuah aplikasi ya. Lalu Karsa Cipta juga sebenarnya sama ya, seperti pembuatan sebuah aplikasi. Gagasan tertulis, ya gagasan tertulis biasanya lebih ke artikel ya, artikel ilmiah kalian buatkan. Sama seperti artikel ilmiah ya, 10 dan 11. Kemudian gagasan futuristik konstruktif, ya. Nah ini lebih ke depannya ya, dari gagasan tersebut kalian terapkan ke depannya itu mau bagaimana pembuatannya. Itu kan futuristik. Ya, lalu kalian buatkan planningnya, proyeknya seperti apa. Lalu perancangan sistem program bisnis. Nah, program bisnis ini biasanya kalian membuat sebuah aplikasi, misalkan kayak aplikasi untuk sebuah perusahaan, bagaimana dia membuat, misalkan kayak Mayo gitu atau Zahir untuk perhitungan bisnis perusahaannya mereka. Nah ini nanti kan saya kan panduan skripsi nanti saya jelaskan via video aja seperti minggu yang kemarin, nanti saya jelaskan kemudian saya share videonya. Ya.
Oke, berarti tidak ada pertanyaan nggak dari outline ini? Tentang outline? Kan nanti saya belum full ngejelasin ya, satu-satu nanti saya rinciin di outline. Outline-nya yang tadi saya share di My Elnusa ya. Nanti saya jelaskan lagi, saya share aja deh videonya. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Tidak ada, Bu. Mana nggak ada? Tidak ada, Bu. Oke, kalau gitu saya buatin videonya dulu deh ya untuk penjelasan outline skripsi yang ada. Yang penting dari sekarang saya pesan ke kalian kalau misalkan ingin bisa skripsi periode 1, jangan sampai ada yang di-hair ya di semester 1 sampai 6. Kalau misalkan ada mata Bu, kuliah, maaf, Bu, kalau sekarang harus ikut hair. C gimana, Bu? Kalau apa? Kalau ada C gimana, Bu? C nggak apa-apa. Kalau C nggak apa-apa ya, Bu? C nggak apa-apa. Minimal D nggak boleh. Ya. Oke, siap, Bu. Makasih, Bu. Oh iya Bu, saya mau tanya juga dong Bu. Betul. Ini kan saya lagi ikut penelitian nih sama Bu Diza kan. Nah itu saya pengen angkat ke skripsi jadi outline-nya. Itu boleh gak Bu? Boleh ya? Kalau ini soalnya kan penelitiannya ini masuknya ke hibah ya kamu ya, Rafli ya? Iya benar. Berarti ke kriteria apa Bu? Iya, soalnya khawatir masuknya ke hibah. Ya, saya nggak tahu nih, takutnya nanti malah ketika ini kan judul skripsi itu kan nanti kan didaftarkan ke PD Dikti juga ya, nanti laporan PD Dikti. Nah, khawatir nanti ketika ada pengecekan judulnya sama tuh antara judul skripsi kamu dengan judul penelitian hibah. Ya, kalau misalkan objeknya sama nggak apa-apa, tapi judulnya nanti dibedain aja. Oh gitu. Siap. Objek penelitiannya sama, tapi nanti untuk judulnya bisa kamu bedain tuh supaya nggak terlalu sama persis banget dengan judul penelitian yang kamu sedang sama Bu Dwiza ini. Ya. Emang kamu ikutnya apa sama Bu Dwiza? Saya lebih ke penanggung jawab kayak staf analisis Bu. Jadi nanti saya ke lab gitu, men-capture slide of smear-nya gitu. Apa judul itu ya? Yang diteliti objeknya di mana? Apa ya? Lebih ke kayak penyakit cancer sih. Oh, penyakit gitu. kanker. Kanker ya. Iya. Oh. Iya. Berarti kamu ke rumah sakit? Ya, nanti saya juga hari Kamis mau ke kampus, mau belajar pakai mikroskop gitu, mau dilihat-lihat. Oh, processing image juga ya? Iya benar. Coba nanti dikonsultasiin sama Bu Liza ya. Mudah-mudahan sih bisa. Nanti pokoknya objeknya sama, tapi nanti kamu buat bedain aja judulnya. Supaya nggak kena plagiasi kali ya. Ya,
Pokoknya nanti tinggal diterapin aja misalkan dengan materi ini gitu, misalkan tentang cancer, kamu bikin lagi gitu. Sekarang kamu buat aplikasi gitu, aplikasi bagaimana cara mendeteksi penyakit cancer ini. Misalnya membuat nanti sistem pakar ya jatuhnya ya. Lebih iya ya. Iya, jatuhnya nanti ke sistem pakar. Bagaimana, atau bisa juga nanti buatkan bagaimana menangani pasien yang mempunyai penyakit cancer ya, kanker gitu. Lalu bagaimana nanti menu makanannya gitu, bisa juga ya. Misalnya kamu buatin aplikasi menu makan untuk penderita penyakit kanker. Jadi kamu bikinin tulis listnya bahan-bahan makanan apa yang bagus dan yang bisa diolah gitu, untuk menjadi sebuah makanan yang sehat. Berapa kadarnya, berapa kalorinya, segala macam. Kan itu bisa. Sama dengan nanti kamu teliti. Kalau yang sekarang kan lebih ke ngecek dulu ya penyakit kanker itu ya. Ya. Oke, Rafli. Ya suaranya ya. Ya. Oke, berarti cukup sekian ya dari saya. Nanti berikutnya, kalau misalkan nanti saya nggak sempat buatin penjelasannya dari itu ya, dari yang saya share tadi, outline skripsi, nanti kalian bisa baca itu ya outline skripsinya. Ya. Nanti saya share juga latihannya ya, yang biasa saya kasih 10 soal. Kalau minggu kemarin kan saya suruh kerjain tugas review jurnal, kalau sekarang tidak ada tugasnya, jadi kerjakan latihan soal aja. Ya. Oke ya, cukup sekian ya. Oh iya, Bu. Oh iya. Kalau mulai nyusun skripsinya itu kapan, Bu? Bisa mulainya? Skripsi itu biasanya aja, mulai di semester 8 ya. Kalau misalkan kamu dari sekarang sudah ada objek yang akan diteliti, kemudian kamu udah bisa dapat data-datanya apa saja, kumpulin aja dari sekarang. Ya. Terus pastikan tidak ada lagi mata kuliah dari semester 1 sampai 6 itu ada yang D. Ya, karena kalau misalkan di semester sekarang ada yang D, takutnya nanti menghambat nggak bisa daftar skripsi. Ya. Jadi dari sekarang sudah dipersiapkan. Oke, Rafli? Ya, Bu. Kalau mau dikasih latihan bikin skripsi gitu, Bu, biar anak-anak ngerti gitu. Nyusunan. Oh, contoh skripsi. Iya, nanti saya share contoh skripsi. Iya. Ya, contoh skripsi. Tapi kan nanti ada beberapa outline. Saya nanti contohin satu outline saja, gitu ya. Contoh skripsinya itu seperti apa. Ya. Ya. Oke, kalau gitu cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.